Shalom Tiberias, kasih lo tepuk tangan yang terbaik buat kebaikan Tuhan yang begitu melimpah. Kita boleh rasakan di pagi hari ini. Apa kabar saudara? Tetap dalam keadaan luar biasa, amin. Hari ini mari tetap percaya Tuhan yang luar biasa ada bersama dengan kita. Apapun yang terjadi, mari pandang Tuhan Yesus, angkat tanganmu, angkat suaramu. Kita sama-sama mengucap syukur sebab yang terbaik Tuhan selalu sediakan bagi setiap umat pilihannya. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan yang terbaik kembali buat Tuhan Yesus Kristus yang sungguh baik sampai selama-lamanya. Hari ini mari kita akan memulai ibadah kita di tempat ini di Tiberias Kelabagan Inias. Dan sama-sama sebelum kita menyembah Tuhan, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus bahwa pagi hari ini adalah berkat yang datang dari Tuhan. Keadaan kami, kondisi kami Tuhan, kami tetap mengucap syukur. Dan kami percaya waktu kami datang di hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kaulah Allah yang baik memberkati setiap kami. Kami berdoa biar Tuhan yang pimpin jalannya ibadah kami Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Semuanya kami serahkan di dalam nama Yesus. Biar kuasamu, lawatanmu terjadi bagi setiap kami yang menyembah. Berkati setiap mereka Tuhan yang menyembah, baik yang di tempat ini Tuhan, bahkan siapapun ke mereka Tuhan yang menyembah secara live streaming. Kami berdoa bahwa mereka dijumpai Tuhan, dilawat Tuhan, mengalami kuasa dan kebaikan Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, ini saatnya kami boleh menyembah di dalam nama Yesus. Umat Allah yang percaya, sama-sama kita boleh katakan, amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang selamanya baik saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sama-sama katakan saudara. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Tepuk tangan buat anugerah Tuhan yang sungguh besar buat setiap kita. Katakan sama-sama. Saat indah kami berhadapan denganmu Tuhan, ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Boleh sambil angkat kedua tanganmu
sambil katakan saudara. Kami nikmati kasih-Mu Tuhan dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Katakan menikmati kasih Tuhan yang sungguh besar. Katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Katakan kami rindu melihat-Nya Tuhan selalu diam dalam bait-Mu. Katakan menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat anugerah Tuhan yang sungguh besar. Kami angkat tangan kami Tuhan mengucap syukur dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, biar hanya nama-Mu saja Tuhan terpujilah. Di dalam nama Yesus kami minta kuasa-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang melawan, mengubahkan keadaan kami Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan. Mari bersama-sama jemaat Tiberias, kita boleh bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus yang baik. Angkat kedua tanganmu, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
Terima kasih Tuhan, sebab janji-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kami apapun yang terjadi. Hanya janji-Mu Tuhan Yesus, hanya kepastian kami boleh terima pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ambil waktu sejenak untuk boleh berdoa masing-masing, menyadari bahwa kuasa Tuhan sungguh ada, sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Ini setiap kami Tuhan yang percaya. Kami datang kepadamu sambil katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari bersama-sama katakan di hadapan Tuhan Yesus, kami percaya. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Katakan ku percaya. Katakan janji-Mu Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Mari bawa hatimu yang berserah kepada Tuhan Yesus. Sambil angkat kedua tanganmu tinggi, declare. Ku percaya. Mari dengan segenap hatimu sama-sama katakan, kami percaya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau. Katakan segalanya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir abadi. Mari berserah kepada Tuhan Yesus. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan ku berserah di dalam kekuatan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari jemaat dari Asadan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Haleluya Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya bahwa janji-Mu sungguh ajaib Tuhan bagi setiap kami. Hadirat-Mu sungguh ada bagi kami yang percaya, dan itu
tempat ini Tuhan Yesus. Hanya syukur, hanya pujian kami mau angkat di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan layak, Tuhan telah menyatakan kebaikan yang sungguh dahsyat bagi hidup kami. Ini kami Tuhan dengan berserah kami tahu ada kekuatan, ada pertolongan yang ajaib Tuhan berikan bagi setiap kami yang menyembah. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, berkuasalah di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama kamu boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus kita ajaib, kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala. Kita boleh jumpai setiap jemaat Tuhan lainnya. Katakan ku tak pandang dari gereja dan suku mana. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu yang bersyukur, yang percaya Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita pagi hari ini. Kita bersyukur, amin. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjuk kanan kiri Bapak Ibu sama-sama. Hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Sama-sama Tiberia. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Yang mengucap syukur dengan iman. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lambaikan tangan kita Bapak Ibu. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Sama-sama. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga namanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ayo dong lebih dahsyat lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Boleh lebih dahsyat lagi. Ku cinta keluarga Allah. Sama-sama. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Sama-sama kita bersyukur buat darahnya yang tercurah bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Terima kasih buat darah-Mu Yesus. Pengorbananmu sempurna bagi setiap kami. Maukah kau terbebas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa, dan hancurkan segala kutuk dosa. Darah domba Allah bersama-sama Tiberias dengan iman. Maukah kau terbebas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa, dan hancurkan segala kutuk dihancurkan oleh darah Yesus. Sama-sama. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Amin. Boleh Bapak Ibu saya sama-sama kita tepuk tangan. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Lebih dahsyat lagi. Ada kuasa dalam
Kuasanya dahsyat bagi yang percaya. Ayo dong yang ditebus dengan darah yang mahal. Boleh lebih dahsyat lagi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Sekali lagi, amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Itu darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Dengan iman, darah anak domba Allah. Boleh tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Darahnya berkuasa, darahnya menyucikan, darahnya mengampuni, membebaskan Bapak Ibu dan saya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu di pagi hari ini. Dan sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati Pareji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Menurut firman Tuhan, kita juga dimerdekakan dari dosa lewat pekerjaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ada pengorbanan yang Yesus kerjakan untuk menyelamatkan kita. Dan bagian kita adalah kita berjuang untuk mempertahankan keselamatan itu. Hidup sebagai orang merdeka, kita dimerdekakan dari perbudakan dosa. Dosa dapat membuat kita terikat kepada kecenderungan buruk, membuat kita renggang dengan Tuhan. Hanya oleh Tuhan Yesus kita dapat bebas dari perbudakan dosa dan menjadi orang yang merdeka. Kita merdeka dari nafsu-nafsu jahat atau karakter buruk. Kita dimerdekakan dengan salibnya yang harus dipertahankan dan mewujudkan pertobatan. Dan hasil daripada kita dimerdekakan, kita akan hidup dalam roh Allah. Kita yang merdeka akan menjadi hamba kebenaran. Dan roh Allah tinggal di dalam kita, memampukan kita untuk berbuah dalam kekudusan dan menjadi orang merdeka milik Tuhan Yesus. Kita akan hidup dalam kasih. Orang yang dimerdekakan akan hidup dalam kasih Allah, dikuatkan mewujudkan kasih dimanapun dan bagaimanapun keadaan hidup kita, sebab Roh Kudus menyertai kita. Kita akan hidup kekal selama-lamanya. Orang yang merdeka harus tetap terus berjuang, sebab kita harus mempertahankan keselamatan dan juga kita harus bertahan melawan daya tarik dunia, ego kita dan kuasa gelap atau kuasa iblis. Tapi bagi yang tetap setia akan meraih hidup kekal di sorga kelak. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati Pareji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama di pagi hari ini kita akan membaca suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darmiati Pareji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu dengan judul Bertahan dalam Masa Sukar. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui seluruh hidup kami, Engkau mengetahui segala perbuatan dan tingkah laku kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami agar kami semua selalu berjuang, hidup dalam kekudusan, suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan, agar kami layak menghadap Tuhan Yesus dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, untuk bertahan dalam masa sukar. Yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak takut. Mazmur 56 ayat 4, 2 Timotius 1 ayat 7. Kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus bukan karena kita sudah diberkati dengan materi, tetapi karena kita memang beriman kepada Tuhan Yesus. Marilah kita meletakkan kepercayaan kita kepadanya. Kita punya Tuhan Yesus yang jauh lebih besar daripada masalah kita. Tuhan tahu masalah kita. Tuhan Yesus tidak menutup mata dan telinganya ketika kita dalam masalah. Percaya adalah kunci utama untuk membuka pintu keluar dari masalah kita. Yang kedua, selalu mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7-8, mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita extraordinary power, yaitu sesuatu yang membuat kita mampu bertahan sekalipun dalam kondisi kering di sekeliling kita.
Mengandalkan Tuhan berarti kita mengangkat tangan agar Tuhan turun tangan menolong kita. Mengangkat tangan menandakan tanda penyerahan diri total kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan menyerah, tetap berjuang dan lakukan yang terbaik. 1 Timotius 4:10, Allah ingin kita berjuang. Allah ingin melatih kita menjadi orang yang siap pakai dalam banyak hal. Berjerih payah dan berjuang di dalam Allah membuat rohani kita menjadi kuat. Proses yang kita lalui, ada harga yang harus dibayar. Itu yang menjadikan rohani kita kuat. Percayalah akan tiba saatnya. Pada waktunya Tuhan akan mengangkat kita. Yang keempat, berusaha tabah dan sabar. Amsal 20 ayat 3, dalam situasi yang sukar, hal yang paling umum dapat dilihat dari seseorang adalah emosi. Emosi yang labil dapat dilihat dan dirasakan orang-orang di sekeliling kita. Fokuslah pada solusi, bukan pada masalahnya. Melangkah sedikit demi sedikit akan membuat kemajuan. Biarpun kecil, tapi sangat berarti. Ciptakanlah suasana yang menyenangkan dan sehat. Suatu lingkungan yang saling support dan membangun. Maka sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau. Hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu. Hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, itu lautan api. Kami mau sungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri. Itu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan, suara gembala yang memberkati Bapak Ibu dan saya. Kembali Bapak Ibu, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu. Kasih-Mu memampukan setiap kami. Kami ada hari ini semua karena anugerah, karena perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bangga kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat, yang ajaib, yang mengasihi setiap kami lebih dulu. Setia, taat sampai mati, beri tubuh, beri darah-Mu bagi setiap kami. Maka kami punya iman, setiap kami yang hari ini beribadah, kami duduk diam dengan firman Tuhan. Doa kami percaya kami pasti diubahkan. Firman-Mu mengubahkan kami. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Memakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Teddy Lusli, setiap kata firman Allah mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan setiap kami. Segala kuasa yang mengganggu kami, untuk kami boleh dengar firman Tuhan. Kami tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak punya kuasa atas setiap kami. Berfirmanlah, ya Roh Kudus, bagi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan Yesus, Gereja Tiberias dengan iman, sama-sama kita boleh katakan, amin. Amin. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh angkat tangan kita Bapak Ibu sama-sama pagi hari ini. Kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengar puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari sama-sama lebih sungguh lagi Tiberias. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengar puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang.
syukur. Sama-sama kita bangkit berdiri di Bilias. Biarkanlah ku menyembah, walau dengan puisi yang indah. Biarkanlah memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Angkat tangan Bapak Ibu. Dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu besar. Bahkan Engkau memberikan, mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami, untuk menolong kami, untuk membawa kami hidup mengalami kepenuhan kasih anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang berdiam di dalam kami, jagain kami, menuntun kami, memberi kami kekuatan, menyembuhkan kami, memulihkan kami, membangun kami, menyelamatkan hidup kami, dan membawa kami bersama-Mu Tuhan Yesus kekal di surga. Terima kasih Roh Kudus, Engkau menuntun kami dalam kebenaran, Engkau membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan yang begitu dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus yang Kau karuniakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar hanya kebenaran firman Tuhan yang sepenuh-penuhnya tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sangat Engkau kasihi, yang merindukan firman-Mu Tuhan untuk membangun, membaharui hidup kami semua. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya hanya oleh darah Tuhan Yesus kami diampuni, kami disucikan, kami dibenarkan, kami disempurnakan. Sehingga dengan iman dan dengan ucapan syukur oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus kami bisa berkata, kami adalah orang benar yang dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, kita katakan amin. Shalom saudara, mari silahkan duduk. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Bukan Aku Lagi, No Longer I. Kalau saya kasih judul begini dan saya tulisin ayatnya, walaupun saudara mungkin lupa ayatnya di mana, pasal berapa, ayat berapa, tetapi saudara pasti ingat ayat firman Tuhan ini, betul? Oke, saudara jangan buka ayatnya dulu. Saudara ingat firman Tuhan ini berbicara apa? Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Terus berhenti sampai di sana. Kristus hidup di dalamku. Justru ini bagian yang paling pentingnya. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya bagiku. Katakan amin. Itu sebabnya kita bisa nyanyi lagu pujian. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalam kita. Kenapa? Karena hidup kita bukannya kita lagi, tetapi Yesus yang hidup dalam kita. Lalu apa artinya? Bagaimana prakteknya? Kristus hidup di dalam kita. Apa artinya? Apa maknanya? Bahwa hidup yang kita hidupi dalam daging ini adalah hidup oleh karena kesetiaannya Tuhan Yesus. Nah, saya percaya kebenaran firman Tuhan ini begitu memberkati hidup saya. Saya percaya kebenaran firman Tuhan Yesus ini disampaikan
bagi banyak orang akan menghangatkan hatimu akan kasih Tuhan. Tapi bagi sebagian orang, saya harus ngomong, akan membakar hatimu untuk membawamu hidup dalam pertobatan dan kesungguhan di dalam Tuhan. Bagi banyak orang firman Tuhan ini akan begitu lembut tertanam dalam hatimu. Tetapi bagi sebagian orang, firman Tuhan yang disampaikan hari ini begitu keras untuk mengajar, menghajarmu, untuk menuntunmu kembali kepada kasih-Nya Tuhan. Amin. Mari kita lihat di sana. Kita buka dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-18, 19 dan 20. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-19 dan 20. Kita baca di sana bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya di sana secara tensis lebih kelihatan. Di ayat yang ke-19 di sana dikatakan, for I through the law died to the law that I might live to God. Jadi kita telah mati suatu tindakan yang memang sudah terjadi, sudah tuntas terjadi, bahwa kita telah mati melalui hukum Taurat untuk hukum Taurat dan hidup bagi Allah. Apa artinya? Kita telah mati untuk hukum Taurat melalui hukum Taurat dan hidup bagi Allah. Terus di sana dikatakan ayat yang ke-20, I have been crucified with Christ. Menggunakan present perfect tense. Apa artinya? Suatu tindakan yang sudah terjadi tetapi ada hasil, ada dampak sekarang. Bahwa kita telah mati namun kita hidup. Kita telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus dan hidup kita yang baru sekarang hasilnya adalah bukan lagi aku sendiri yang hidup. Tapi Yesus yang hidup di dalam kita. Katakan amin. Dan gak berhenti hanya di sana, bukan hanya hidup di dalam kita, tetapi firman Tuhan katakan, namun hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya bagiku. Amin. Saya langsung masuk ke dalam inti permasalahan kita, inti pembahasan kita. Boleh tolong dibuka faith in Christ dan faithfulness of Son of God. Jadi di dalam bahasa Yunani itu bisa diartikan begini. Kan ayat 20 kita baca lagi kembali bersama-sama. Ayat 20 kita buka lagi. Ayat 20 kita baca supaya saudara nempel dulu. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Inggris menggunakan terjemahan dari bahasa aslinya adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Faith in Christ. Amin. Tetapi kalau kita lihat dari bahasa aslinya, dari bahasa Yunaninya, saya membuka dan saya menggali dan hanya tuntunan Tuhan Yesus diskusi dengan dosen saya yang doktor biblika saudara dan baca buku-buku yang ditulis oleh doktor dan profesor saudara, dan saya melihat di sana bahwa ada dua makna. Faith in Christ, hidup oleh iman di dalam Anak Allah, dan juga bisa diterjemahkan adalah oleh karena kesetiaannya Tuhan Yesus. Kesetiaannya Anak Allah. Karena di bahasa Yunani kata pistis, pisteos, iman, itu bisa berarti iman, percaya, tetapi juga bisa berarti kesetiaan. Amin. Jadi firman Tuhan ini beberapa teolog, beberapa sarjana, beberapa doktor, profesor teologi
mempunyai dua pandangan makna. Yang pertama tadi adalah iman dalam Yesus, tindakan kita. Anak Allah yang jadi objeknya. Ini terlalu teknis, tapi saya jelaskan gini. Iman kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Hidup yang kita hidupi kita di dalam daging sekarang adalah hidup iman kita di dalam Tuhan Yesus. Tetapi kata ini juga bisa mempunyai makna, hidup kita yang kita hidupi di dalam daging sekarang adalah karena kesetiaannya Tuhan Yesus. Amin. Dia mau tinggal di dalam kita karena kesetiaannya, bukan karena kesetiaan kita. Dia mau tinggal di dalam kita karena kasihnya, bukan karena kasihnya kita kepada Tuhan. Amin. Semuanya karena Tuhan Yesus. Jadi artinya begini. Nanti kita masuk ke sana, kita lihat dulu. Ayat yang ke-18, kita baca kembali. Ayat 19 kita baca kembali. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Kenapa Paulus mengatakan demikian? Kita buka ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 katakan begini. Ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Lalu apakah hukum Taurat itu enggak berguna? Hukum Taurat itu berguna. Hukum Taurat itu penting. Tetapi kenapa dikatakan oleh Paulus bahwa aku telah mati untuk hukum Taurat, melalui hukum Taurat dan hidup bagi Allah. Amin. Dan tidak ada seorang pun yang dibenarkan menjadi orang benar karena melakukan hukum Taurat. Tetapi karena iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kenapa? Konteksnya begini. Jemaat Galatia pada zaman itu ada orang-orang Yahudi yang ekstrim mengajarkan kepada mereka, oh kamu kalau mau diselamatkan nggak bisa hanya percaya kepada Yesus. Iman kepada Tuhan Yesus plus melakukan ajaran ini, melakukan adat istiadat ini, melakukan ini dan itu. Kamu nggak bisa diselamatkan kalau kamu nggak disunat, kalau kamu nggak memenuhi aturan ini dan aturan itu. Lalu Paulus bilang begini sama jemaat Galatia, jangan kamu mau dikecohkan, jangan mau kamu dialihkan kepada Injil yang lain yang sesungguhnya bukan Injil. Artinya apa? Jangan kamu mau ditambah-tambahi, dikurang-kurangi, jangan kamu mau dialihkan oleh pengajaran yang lain yang menyatakan bahwa keselamatan itu harus Yesus plus ini dan plus itu. Yesus plus melakukan ini dan melakukan itu. Enggak. Kita diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Kita diselamatkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita diselamatkan bukan karena usaha perbuatan kita supaya bisa diselamatkan. Tetapi kita diselamatkan karena perbuatan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang berkorban bagi kita. Jadi Paulus sedang meluruskan kepada jemaat di Galatia dari bahaya penyesatan. Jangan ada orang yang mengajari kamu, jangan tanggapi orang yang mengajari kamu kalau keselamatan itu adalah melakukan ini, melakukan itu, melakukan ajaran Yahudi dan sebagainya. Enggak, keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus dan hanya oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Saudara kira-kira nangkep di sini. Amin. Lalu kenapa Paulus katakan bahwa di dalam ayat yang ke-19 di sana, kembali kita baca supaya saudara ngerti ayat ini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Kenapa mati untuk hukum Taurat? Hukum Taurat itu bukan dosa, hukum Taurat itu tidak berdosa. Amin. Hukum Taurat itu kudus. Tetapi hukum Taurat itu digunakan oleh dosa untuk membangkitkan keinginan-keinginan di dalam hidup saudara dan saya. Mari kita buka Roma pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Jadi hukum Taurat ini dimanfaatkan oleh dosa. Dosa mengambil kesempatan melalui hukum Taurat untuk apa? Untuk ngegoda saudara, untuk bangkitin keinginan-keinginan di dalam hidup kita. Contohnya gini deh. Waktu itu ada restoran baru buka di daerah Joglo. Nah, saya biasanya lewat situ hampir setiap hari kalau berangkat kerja. Nah,
untuk menarik perhatian, dia pasang pelang gede-gede. Nama restorannya mungkin masih terbatas, masih ditutup saudara. Tapi dia lagi persiapin restorannya. Terus dipasang pelang gede-gede gitu di jalanan, jangan nengok ke kiri. Kalau saudara lihat, saudara nengok nggak? Jangan nengok ke kiri, saudara nengok nggak? Nengok, kepo, betul? Justru membangkitkan keinginan kan, kenapa dia bilang jangan gitu kan? Saya pun nengok ke kiri saudara. Oh ternyata ada restoran baru mau buka. Kira-kira demikian. Amin. Mari kita lihat dalam Roma pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Roma pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Sebentar, saya belum dapat. Roma pasal 7 ayat 7 sampai 8 kita baca bersama-sama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Apa artinya? Hukum Taurat itu tidak berdosa. Terus masih di sini ayatnya biarin ditampilkan. Hukum Taurat itu tidak berdosa dan bukanlah dosa. Tujuan hukum Taurat adalah mengenalkan dosa supaya saudara dan saya tidak melakukan dosa. Amin. Tujuan hukum Taurat adalah mengekspos dosa supaya melarang saudara dan saya berbuat dosa. Amin. Melalui perintah apa? Jangan mengingini. Ketika ada perintah jangan mengingini, kita jadi sadar akan keinginan yang terlarang dalam diri kita. Ketika kita melihat jangan nengok ke kiri, malah kita pengen tahu di kiri ada apa. Memunculkan keinginan di dalam kita yang terlarang. Lalu apa? Dosa menggunakan perintah hukum Taurat sebagai kesempatan. Jadi dosa ini ngedompleng hukum Taurat. Dosa yang ada dalam diri kita mengambil kesempatan dari larangan tersebut untuk membangkitkan keinginan-keinginan jahat yang tadinya mungkin tidak terlihat atau tidak terasa. Bukan nggak ada. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Potensi dosa, godaan dosa itu ada di dalam kita. Mungkin kita belum merasakan, mungkin kita belum melihat. Tetapi ketika hukum Taurat dinyatakan jangan mengingini, jangan mencuri, jangan berzina. Jangan ada ilah lain di dalammu. Itu menimbulkan dosa mengambil kesempatan untuk memunculkan keinginan-keinginan terlarang yang ada di dalam diri kita. Yang sudah ada potensinya di dalam kita. Karena kita pada saat kita lahir, karena Adam dan Hawa telah jatuh di dalam dosa, kita adalah umat berdosa. Jadi dosa mati tanpa hukum Taurat. Jika tidak ada hukum yang melarang, dosa tidak memiliki senjata untuk membangkitkan keinginan jahat, sehingga dosa seperti mati. Kalau nggak ada tulisan di depan restoran itu, jangan nengok ke kiri. Saudara nengok ke kiri nggak? Enggak, ngapain? Sekalipun lagi ada pembangunan gedung apa, saudara nggak kepo. Tapi begitu ada tulisan, jangan nengok ke kiri. Saudara, ada apa ini di kiri? Membangkitkan keinginan di dalam diri kita. Itu sebabnya Paulus katakan, aku telah mati untuk hukum Taurat. Supaya apa? Supaya dosa tidak dompleng. Dosa tidak mendapat kesempatan untuk membangkitkan keinginan, potensi-potensi yang saudara akan tabrak, yang saudara akan langgar, yang saudara akan lakukan. Sehingga ketika mati untuk itu, dosa tidak mempunyai kesempatan dalam hidup saudara dan saya. Nangkap sampai di sini? Dan sekarang aku hidup untuk Allah. Amin. Jadi internalnya dulu. Internalnya kita, akunya ini, ego dalam bahasa Yunani. Kata aku itu ego. Ego mati, aku ini mati, internalnya mati. Kalau internalnya berubah, mati dan hidup. Amin. Maka eksternalnya juga berubah. Dosen saya Dr. Philip bilang begini. Eksternal kita berubah kalau internal kita berubah. Bagaimana internal kita bisa berubah? Karena Kristus. Karena kita telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Bagaimana kita bisa membenci hal-hal yang jelek, hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor, hal-hal yang jahat, atau godaan dosa. Bagaimana kita bisa menghancurkan hal-hal eksternal? Kalau
internal kita, egonya ini telah mati lebih dulu. Amin. Yang namanya kesombongan, pride, memuaskan keinginan diri sendiri, keponya itu mati, saudara. Amin. Karena kita nih, ketika kita lahir udah ada bawaan kepo, saudara. Betul? Kalau misalkan tiba-tiba macet di jalan tol, di kilometer berapa lah, saudara buka maps, saudara tahu dikasih tanda itu ada kecelakaan, betul? Semestinya untuk supaya nggak terjadi kemacetan, kita kan jalan normal aja. Pasti udah ada petugas yang beresin, walaupun jalurnya dikecilin. Tetapi karena kita kepo, kita pelanin, bahkan ngerem. Bahkan udah ngerem pengen lihat dulu ada apa sih. Sehingga akhirnya apa? Macet tambah panjang, betul? Itu sebabnya kalau internalnya kita mati, egonya kita mati, keponya kita mati. Ada orang mengatakan, iya Pak karena kepo akhirnya coba-coba. Justru karena coba-coba, akhirnya apa? Terikat, terjerat. Saya mendoakan pernah melayani anak muda yang terjerat dalam drugs, dalam narkoba. Mereka cuma bilang gini, saya menyesal kenapa saya mencoba untuk pertama kali. Sehingga akhirnya terikat dan sebagainya. Itu sebabnya, bagaimana kita bisa menang atas segala yang jahat? Bagaimana kita bisa menang atas yang buruk? Bagaimana kita bisa menang atas dosa? Internalnya mati dulu, baru eksternalnya berubah, saudara. Amin. Jadi meninggalkan manusia lama, sayanya yang lama, egonya yang lama. Mati bagi hukum Taurat, oleh hukum Taurat supaya apa? Dosa tidak mendapat kesempatan, nggak bisa dompleng untuk membangkitkan keinginan saudara dan saya. Dan hidup kita sekarang, hidup disalibkan bersama dengan Kristus. Amin. Hidup disalibkan bersama dengan Kristus. Berat enggak? Berat. Tapi lebih berat mana? Kristus disalibkan karena saudara dan saya. Lebih berat mana? Kristus disalibkan karena kita, amin. Kita hidup menyalibkan keinginan daging, menyalibkan hawa nafsu kita. Galatia 5 ayat ke-24 katakan, barang siapa, tolong dibuka Galatia pasal 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Berat enggak? Berat, enggak gampang. Menyalibkan daging, menyalibkan keinginan, menyalibkan hawa nafsu, disalibkan bersama dengan Kristus, tapi jauh lebih berat Kristus disalibkan untuk menanggung dosa dan pelanggaran saudara dan saya. Amin. Jadi dalam pergumulanmu ingat, fokus, lihat kepada salibnya Kristus. Amin. Lihat, pandang terus. Apa artinya disalibkan bersama dengan Kristus? Bukan hanya dari pihak kita. Oh Tuhan, berat Tuhan. Hidup memikul salib ini berat, benar berat. Tapi ketika engkau melihat, memandang, jauh lebih berat. Kristus mikul salib ganti saudara dan saya. Bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan kita. Kita disalibkan bersama dengan Kristus masih buat kepentingan kita. Kristus disalibkan pun buat kepentingan saudara dan saya, bukan kepentingan dirinya. Katakan amin. Jadi ketika kita memandang pada salib Kristus, saya percaya itu yang memampukan kita, memberi kita kekuatan untuk apa? Untuk kita menyadari kita telah disalibkan bersama dengan Kristus. Hidup yang baru. Enggak lagi dikuasai oleh keinginan, enggak lagi dikuasai oleh hawa nafsu. Enggak lagi dikuasai oleh dosa, enggak lagi dikuasai oleh yang jahat. Amin. Mari kita lihat selanjutnya ayat 20. Kita masuk di sana, ayat yang ke-20. Tolong dibuka lagi. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Kehidupan saya ketika sebelum menikah dan sesudah menikah berbeda. Sebelum menikah teman-teman kuliah saya ajakin hari libur kah, tanggal merah kah, atau malam kah, kita hangout yuk, kita ngumpul-ngumpul yuk, kita makan yuk ke sini, kita pergi yuk ke sini, gampang. Tapi setelah saya menikah, teman saya ngajakin, aduh saya nggak bisa. Saya udah punya komitmen, saya udah punya tanggung jawab. Saya perlu waktu bersama istri dan anak-anak saya. Enggak segampang dulu ketika masih sebelum menikah. Demikian juga,
Kita menyadari bahwa kita berbeda. Kita bukan lagi yang lama, sekarang kita yang baru. Kita bukan lagi hidup menurut maunya kita. Kita bukan lagi hidup sembarangan. Kita bukannya lagi hidup sebebas-bebasnya. Namun ada komitmen, ada tanggung jawab. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Kita baca kembali. Kita baca berulang-ulang supaya saudara nangkep message-nya. Galatia pasal yang kedua ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20. Karena kan tadi kita baru berhenti ketika saya tanya saudara, judul ini bukan aku lagi. Lalu saudara nyambungin melainkan Kristus hidup dalamku. Kalau saudara berhenti di sana, saudara hanya baru menerima sebagian kecil dari berkat firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan Yesus mau engkau menerima sepenuh-penuhnya berkat firman Tuhan. Amin. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jangan berhenti sampai di sini. Kita baca kembali. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Terjemahan bahasa Inggris bilang begini. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh. Perhatikan kata di dalam daging, in the flesh. I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. I live by faith in Son of God. Saya hidup oleh iman dalam anak Allah. Tapi juga beberapa teolog, kalau dalam konstruksi bahasa Yunaninya mengartikannya mempunyai makna begini. Saya hidup sekarang di dalam daging ini oleh karena kesetiaannya anak Allah. Amin. Jadi ada dua makna. Dan dua-duanya benar. Yang pertama adalah dari sisi kita. Hidup yang kita hidupi dalam daging sekarang adalah hidup oleh iman. Iman kita kepada Yesus. Amin. Dari sisi yang kedua, dua-duanya saling melengkapi. Hidup yang saya hidupi dalam daging sekarang adalah oleh karena kesetiaannya Tuhan Yesus. Amin. Karena kesetiaannya anak Allah, bukan karena kesetiaan kita. Tolong ditampilkan pertanyaannya, lebih berat mana? Coba saudara mikir. Sebentar renungkan. Lebih berat mana? Kita hidup dalam Kristus atau Kristus hidup dalam kita dalam daging? Lebih berat mana? Saya menuntun saudara gini. Kita hidup dalam Kristus menurut standar Tuhan Yesus, menurut firman, menurut kemauannya Tuhan Yesus. Berat nggak? Berat nggak? Berat. Amin. Sangat berat. Kita hidup dengan dikelilingi oleh keadaan dunia, sistem dunia, tetapi kita hidup menurut standarnya firman Tuhan, standarnya kehendaknya Allah, kemauannya Tuhan, itu berat banget. Tapi dengar baik, jauh lebih berat. Kristus hidup dalam kita dalam keadaan daging. Kristus hidup dalam kita meskipun sekarang kita hidup dalam kelemahan, meskipun sekarang kita hidup dalam keterbatasan, meskipun sekarang kita hidup dalam kenajisan, dalam kejatuhan. Tuhan Yesus mau hidup dalam kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Untuk nolongin kita, untuk jagain kita, untuk nemenin kita, untuk ikut ngerasain nanggung apa yang kita rasakan, untuk membawa kita hidup kekal di sorga. Amin. Hidup kita yang masih di dalam daging ini. Amin. Kita hidup di dalam Kristus itu aja udah berat. Kenapa? Karena kita mengorbankan semuanya, kita memikul salib, kita menuruti kemauan Kristus, tetapi Kristus hidup dalam kita. Itu jauh lebih berat. Kenapa? Tuhan Yesus harus ngalah. Hidup bersama kita yang masih seperti kayak gini nih. Amin. Katakan sama saya, masih seperti ini. Yaitu apa? Dalam keadaan daging. Masih bisa jatuh dalam dosa, masih ngambek, masih ada bisa kesel, masih bisa marah, masih bisa digoda oleh dosa, masih terbatas, masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan. Yesus yang begitu sempurna, Yesus yang begitu mulia, Tuhan Yesus yang begitu kudus, Tuhan Yesus yang begitu maha dahsyat dan besar dan ajaib.
mau tinggal di dalam kita. Bukan dalam bentuk kita udah tubuh kemuliaan loh, tapi kita masih dalam daging. Tuhan tuh udah ngalah banget buat saudara dan saya. Amin. Saya ambil contoh begini. Saya tidak mengecilkan, merendahkan siapapun. Orang yang biasa tinggal di pedalaman, di desa lah. Pergi ke kota besar, sulit gak? Tinggal di kota besar, sulit gak? Sulit. Tapi keadaannya pasti lebih baik, betul? Sarananya lebih baik, ada listrik dan sebagainya, ada sistem, ada keteraturan, ada aturan-aturan, cuman menyesuaikan dirinya itu berat, betul? Yang tadi nyebrang sembarangan, sekarang nyebrang mesti liatin lampu merah, betul? Lebih berat mana? Orang yang tinggal di kota modern, hidup di desa yang terpencil, yang gak ada listrik. Lebih berat mana? Orang kota, hidup di desa, betul? Kita hidup di dalam Kristus itu berat, tapi kita di-upgrade. Betul? Kita menikmati kebaikannya Tuhan, kita menikmati kekudusannya Tuhan, kita menikmati kebenarannya Tuhan. Tapi Yesus, Allah yang begitu dahsyat, Allah yang begitu kudus, Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu sempurna, mau tinggal di dalam kita yang masih dalam keadaan daging. Kalau bukan karena kasih setia Tuhan gak mungkin. Kalau bukan karena Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya, gak mungkin. Amin. Kenapa Tuhan mau hidup di dalam kita, dalam keadaan daging? Karena kesetiaannya. Katakan amin. Itu sebabnya kenapa teolog-teolog menerjemahkan firman Tuhan ini, benar kita hidup dalam daging oleh iman kepada anak Allah. Tapi kita hidup, bukan kita hidup dalam daging. Kristus hidup di dalam kita, dalam keadaan kita masih hidup dalam daging karena iman kepada Tuhan Yesus. Tetapi juga Kristus mau hidup dalam kita, dalam keadaan kita masih daging, masih terbatas, masih banyak kelemahan, masih bisa jatuh, masih bisa banyak kekurangan. Kenapa? Karena kesetiaannya Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Kesetiaannya Tuhan Yesus menyerahkan dirinya bagi kita. Katakan amin. Amin. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, wow, luar biasa kasih Tuhan. Tuhan yang begitu kudus, Tuhan yang begitu mulia, Tuhan yang begitu sempurna, mau tinggal dalam kita dalam keadaan daging. Karena Tuhan Yesus yang setia, bukan kita yang setia. Bukan karena kita yang kuat, tetapi Dia yang kuat. Amin. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus. Makanya Dia mau hidup dalam kita. Meskipun kita masih hidup dalam daging, hidup dalam keterbatasan, hidup dalam kelemahan. Alasannya cuma satu, karena Dia mengasihi saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus milih untuk nemenin kita, tinggal di dalam kita. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, kemarin pagi saya dibangunin sih sebenarnya, nggak tahu apa yang ngebangunin. Tapi saya langsung record di handphone saya dalam keadaan yang masih ngantuk. Tuhan Yesus tinggal di dalam kita berat. Tapi Dia mau karena Dia mengasihi kita. Untuk apa? Untuk nyelamatin kita, untuk nemenin kita, untuk nolongin kita, untuk nanggung yang kita rasain, untuk ngasih kita kekuatan, untuk jagain kita, untuk membawa kita bersama dengan Dia di sorga. Adalah anugerah Allah. Kalau dalam keadaan kita yang daging ini, yang masih berantakan, yang masih terbatas, yang masih kekurangan, Tuhan mau tinggal di dalam kita. Nah, kalau kita menyadari anugerah Tuhan ini, kesetiaannya Tuhan, mengasihi kita, tinggal di dalam kita. Bapak Ibu, masa sih kita ajak Tuhan yang tinggal di dalam kita untuk nonton pornografi? Masa sih? Kita yang telah menerima anugerah Tuhan, kesetiaannya Tuhan Yesus, yang mau tinggal dalam kita dalam keadaan daging yang terbatas, untuk membawa kita keluar dari dosa, untuk menguduskan kita, untuk memberi kita kekuatan, untuk membenarkan kita, untuk nolongin kita, untuk bantuin kita. Di sini nggak ada jemaat, di luar sana. Engkau hianati suamimu, istrimu. Engkau ajak Tuhan Yesus untuk selingkuh, untuk berzina. Akankah kita memperlakukan Yesus yang sudah berkorban begitu berat dengan masih melakukan itu? Kita masih rusakin tubuh kita dengan apa? Terus asap rokok,
Dengan apa? Dengan vape yang masih bisa merusakkan. Padahal Tuhan mau ada di dalam saudara dan saya untuk nolongin kita, membawa kita keluar dari sana. Bagaimana kita memperlakukan Yesus yang sudah begitu berat, berkorban untuk tinggal dalam kita, dalam keadaan daging kita. Akankah kita masih ngajak Yesus yang ada di dalam kita untuk apa? Sama-sama ngerasain kebencian, dendam, kepahitan, luka hati sama orang lain. Padahal Tuhan Yesus ada dalam hidup saudara dan saya untuk menolongmu, untuk memberimu damai sejahtera. Amin. Akankah kita memperlakukan Yesus seperti itu? Kalau kita menyadari hanya anugerah, hanya kasih karunia. Tuhan Yesus mau hidup dalam kita, dalam keadaan daging yang masih banyak kekurangan, keterbatasan, kelemahan. Padahal Dia adalah Allah yang begitu maha mulia, kudus, sempurna. Tapi Dia mau turun sedemikian rupa. Dia mau berkorban sedemikian hebatnya. Untuk apa? Untuk membaharui saudara dan saya. Untuk memerdekakan kita dari belenggu dosa. Untuk nyelamatin kita, untuk jagain kita, untuk nolongin kita. Masa sih kita memperlakukan pribadi yang mau nolongin kita, udah nolongin kita, udah nyelamatin kita. Dengan masih bertindak semau kita. Amin. Ketika Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, namun bukan lagi aku hidup, tapi Kristus hidup dalamku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang, artinya apa? Sedang terjadi dan akan terus terjadi. Adalah hidup oleh karena kesetiaan anak Allah. Amin. Yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya bagiku. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini berulang-ulang. Pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan Yesus taruh di hati saya untuk diteruskan kepada jemaat begini. Maukah kamu mengalami kasih setiaku? Maukah kamu mengalami kasihku? Maukah kamu menerima hikmatku? Maukah kamu menerima damai sejahteraku? Maukah kamu mengalami kekudusan, kebenaranku yang memerdekakan kamu untuk hidup dalam kelegaan, dalam damai sejahtera, dalam ketenangan? Maukah kamu menerima kemuliaanku? Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus memutuskan untuk tetap mau hidup dalam kita, bahkan ketika kita masih dalam keadaan daging sekarang, yang Tuhan Yesus mau. Seperti hati Tuhan berbicara begini, aku mau kamu mengalami kesetiaanku. Aku mau kamu mengalami kasihku. Aku mau kamu mengalami ketenanganku. Aku mau kamu mengalami damai sejahteraku. Aku mau kamu menerima kemenanganku. Aku mau kamu mengalami kebaikanku. Itu sebabnya aku mau tinggal di dalam kamu, apapun keadaan kamu. Kalau saudara belum pernah mengalami, belum pernah mengenal Yesus. Yesus yang mau tinggal dalam segala keadaanmu. Mau memulihkanmu, menyelamatkanmu. Undang Yesus masuk dalam hidupmu. Terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Yang mau menyelamatkan hidupmu. Asal kita memberi diri, Tuhan, aku mau diselamatkan. Ketika firman Tuhan katakan, namun aku hidup. Bukan lagi aku yang hidup. Kristus yang hidup dalamku. Dan hidup yang kuhidupi di dalam daging adalah oleh kesetiaan anak Allah, faithfulness of the Son of God, yang mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya bagiku. Firman Tuhan mau bilang begini, Tuhan Yesus mau menyatakan begini, aku ada sama kamu, aku ada dengan kamu, aku ada berserta dengan kamu. Kamu gak bisa, aku bisa, karena aku yang memberimu kekuatan. Aku yang memampukan kamu bisa. Kamu gak kuat, aku yang akan menguatkan kamu. Kamu gak benar, aku benar. Aku kebenaran, aku yang akan membenarkan kamu. Amin. Kamu masih berantakan, aku kudus. Dan aku yang menguduskan kamu. Amin. Untuk membuat kamu dilihat Bapa di sorga. Yang Bapa lihat itu aku. Sempurna, gak ada cacat, gak ada celah. Bahkan ketika roh jahat melihat kamu, yang roh jahat itu lihat aku. Amin. Yang roh jahat lihat itu Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang di dalam kita. Dalam keadaan kita.
Tuhan Yesus mau memastikan ketika dia berkata, dia hidup dalam kita. Bahkan ketika kita masih hidup dalam daging, Tuhan Yesus mau berkorban, mau turunin, mau berkorban begitu hebat untuk diam di dalam kita. Kenapa? Tuhan Yesus mau memastikan engkau menerima kepenuhan karya salibnya. Engkau menerima sepenuh-penuhnya berkat dari karya salibnya. Katakan amin. Paulus nulis gini, karena Paulus tuh ngalamin bagaimana kasih Tuhan mengubahkan hidup dia. Bagaimana panggilan Tuhan menuntun siap langkahnya. Paulus tuh ngalamin bagaimana kekuatan Tuhan, kemurahan Tuhan memberi dia kekuatan bahkan dalam keadaan yang mencekam sekalipun. Paulus tuh ngalamin. Dan Paulus memberi kesaksian ini untuk apa? Untuk memberi saudara dan saya pengharapan, kekuatan. Yesus ada di dalam kamu. Walaupun kamu masih terbatas, kamu masih banyak kelemahan, kamu masih banyak kekurangan, kamu masih bisa berdosa, kamu masih tergoda oleh dosa. Tapi Tuhan Yesus mau tinggal di dalam kita untuk memberi kita kemenangan. Kenapa? Karena dia telah menang atas maut. Yang gak akan pernah bisa kita kalahkan dengan kekuatan kita sendiri. Dia telah menang atas segala dosa, dia telah menang atas segala kutuk dosa, dia telah menang atas segala yang jahat, dia telah menang. Amin. Dan Tuhan Yesus mau memberi kemenangan itu buat saudara dan saya. Mari kita lihat ayatnya, slide berikutnya, kesetiaan Tuhan Yesus. Kenapa para teolog mengartikan ayat firman Tuhan ini perkembangannya, dalam perkembangannya. Jadi terjemahan Alkitab benar, gak ada salah. Bahwa kita hidup di dalam daging, Yesus di dalam kita oleh iman kepada anak Allah. Betul. Tetapi juga bisa diartikan dari makna satunya lagi. Yesus hidup dalam kita, dalam keadaan dalam daging kita. Kenapa? Karena kesetiaannya Tuhan Yesus. Amin. Dan kesetiaannya Tuhan Yesus itu dibuktikan dengan apa? Disalibkan untuk kita. Kesetiaannya Tuhan Yesus dibuktikan. Dia mau mengasihi kita apapun keadaan kita. Masih jelek-jeleknya kita, masih hancurnya kita, masih berantakannya kita. Tuhan Yesus mengasihi kita karena dia setia sama saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus kesetiaannya, tolong poinnya tadi. Bahkan dia telah menyerahkan dirinya di depan untuk kita. Amin. Saudara gak mungkin mau investasi kepada sesuatu yang belum pasti. Saudara kan mau investasinya kepada sesuatu yang udah pasti-pasti aja, betul? Tapi Tuhan Yesus menyerahkan dirinya di depan buat kita. Ketika kita masih berdosa, ketika kita masih berantakan, ketika kita masih kotor, ketika kita masih najis. Tuhan Yesus sudah menyerahkan dirinya di depan untuk kita. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Jangan membuat menjadi percuma kesetiaannya Tuhan Yesus dalam hidup saudara dan saya. Responi dengan kesungguhan. Tuhan, Engkau sudah mau berkorban hidup dalam saya, dalam keadaan daging. Saya mau diubahkan. Saya mau dibaharui. Saya mau hidup seturut kehendak Tuhan. Saya mau hidup dijagain Tuhan, dituntun Tuhan, ditolongin Tuhan, ngerasain apa yang Tuhan rasakan. Damai sejahtera, sukacita. Amin. Kalau hari ini ada di antaramu yang sedang bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Tuhan, sampai kapan? Tuhan, kenapa ini terjadi kepada keluarga saya? Kalau hari ini engkau ada dalam pertanyaan, mengapa Tuhan? Ingat, ada kesetiaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ada kesetiaan Tuhan yang walaupun kita masih dalam keadaan daging yang lemah, yang terbatas, yang serba kekurangan, Tuhan Yesus yang begitu sempurna mau hidup di dalam kita, ada kesetiaan Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kamu, menyerahkan dirinya bagi kamu, dan tidak akan membiarkan kamu. Jadi saya percaya firman Tuhan ini akan memberi saudara kekuatan. Di tengah mungkin selama ini saudara bertanya, nggak ngerti Tuhan, kenapa saya? Kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Tuhan sampai kapan? Saya berdoa oleh Roh Kudus hari ini saudara menerima jawaban. Ada kesetiaan Tuhan Yesus dalam hidup saudara dan saya. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragukan itu. Dan kita gak akan pernah bisa ragukan. Kenapa? Karena dia telah menyerahkannya di depan
Bukan mudah-mudahan, bukan lihat nanti, bukan akan, tapi dia sudah di depan. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya undang pemain musik, pemimpin pujian. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di Adakah hari-hari hidup kita mengucap syukur buat kesetiaannya Tuhan Yesus yang mau tinggal di dalam kita, bahkan dalam keadaan daging yang terbatas, yang lemah, yang hancur, yang rusak, yang terpuruk. Tuhan mau tinggal di dalam kita. Tuhan rela turun begitu jauh untuk mengangkat saudara dan saya. Kalau hari ini ada di antaramu, saudara gak perlu angkat tangan nih, sedang ngambek sama Tuhan, yang sedang kecewa sama Tuhan, yang gak ngerti, bahkan bertanya ada kalimat seperti ini di hatimu, Tuhan mau buat apa sih dalam hidup saya? Saya mau hanya menyampaikan kebenaran kasih-Nya Tuhan. Tuhan mau engkau mengalami kesetiaannya. Dia sudah rela berkorban di atas kayu salib. Bahkan gak berhenti di sana. Dalam kuasa kebangkitannya, Dia mau tetap tinggal di dalam saudara dan saya yang masih terbatas. Terima kasih Tuhan. Sehingga mari hari ini fokusmu kau arahkan kepada kesetiaannya Tuhan Yesus. Karena seringkali fokus kita arahkan kepada masalah, persoalan, pergumulan, tekanan kita. Sehingga kita lupa untuk mengucap syukur. Ada Yesus yang begitu setia di dalam kita. Nemenin kita, jagain kita, nolongin kita. Ngampunin kita, nyelamatin kita. Mengangkat kita. Mari angkat tanganmu dua-dua. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Dia terlebih besar dari segala penyakit. Dia terlebih besar daripada segala dosa dan pelanggaran. Dia terlebih besar dari segala pergumulan. Dia terlebih besar daripada segala keterbatasanmu. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih. Mari kita bangkit berdiri. Besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Kesetiaannya lebih besar daripada kesetiaanmu. Yesus terlebih besar di
tinggal di dalam-Mu dan akan terus tinggal di dalam-Mu sampai mendapati Engkau di sorga kekal bersama Dia selama-lamanya. Lampu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan di dalamku Tuhan Yesus Engkau hadir. Di dalamku selamanya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa saudara. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu pada pagi hari yang baik ini. Setiap kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap kami, membuka pikiran kami Tuhan, yang pastinya akan memberikan kami kekuatan yang baru, kepastian sesungguhnya kami telah terima di dalam Kristus Allah. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang telah ditabur pasti akan bertumbuh, berakar dalam setiap kehidupan kami. Hidup kami boleh menjadi boleh menjadi dupa yang harum Tuhan, untuk boleh memuliakan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami mengucap syukur, dan pagi hari ini kami juga rindu memberikan persembahan kami yang terbaik. Tuhan tolong berkati siapapun kami memberi, bahkan yang belum bisa memberi Tuhan. Kami percaya apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, yang kami usahakan, biarlah semuanya Tuhan Yesus yang sertai, Tuhan Yesus yang buatkan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan. Silakan berikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Nah, sambil kita berikan persembahan yang terbaik, kita akan pujian saudara. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan saat ini sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen ucapan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus saudara. Mari di hadapan Tuhan yang baik kita sama-sama akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan. Kita bangkit beri bersama-sama saudara di hadapan Tuhan Yesus.
mengucap syukur buat kasih pengorbanan Tuhan. Kita mengucap syukur Bapa di sorga begitu sangat mengasihi kita sampai mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk gantiin kita, nanggung kita, nyelamatin kita. Nah, kita berucap syukur buat karya Roh Kudus yang menuntun kita dalam kebenaran, yang kita dengan akal pikiran kita mentok, tapi Roh Kudus mengurapi kita. Mari kita mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang hancur, ditombak, ditikam di atas kayu salib. Tuhan Yesus menderita, mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami, keluarga kami, keselamatan, hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Kami bersyukur Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Tubuh Tuhan Yesus yang hancur memikul dosa kami, pelanggaran, kutuk dosa, hukuman dosa kami. Tubuh Tuhan Yesus hancur menanggung, memikul, menyelesaikan segala penyakit, penderitaan, kelemahan, kesengsaraan kami. Oleh tubuh Tuhan Yesus, tubuh jiwa roh kami disempurnakan. Dari ujung rambut ujung kaki kami sembuh, sehat sempurna. Tidak terkapar sakit, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak terkapar di ruang ICU, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di meja operasi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama keluarga kami sehat sempurna, damai sejahtera, sukacita, mengalami kelegaan, ketenangan, ketentraman, keamanan, kekuatan, kekudusan, kebenaran, kemuliaan Tuhan Yesus. Dan hidup kami bersama keluarga kami terpelihara sempurna di dalam kekuatan Tuhan Yesus sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah, kami diampuni, kami disucikan, kami dibenarkan, kami disempurnakan. Oleh darah Tuhan Yesus, kami ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Kami di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus di dalam kami. Kami bersama keluarga kami, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Hidup kami di bumi seperti di sorga. Dan oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Oleh darah Tuhan Yesus, kami telah dilepaskan dari segala yang jahat, dari segala iblis setan dan perbuatannya, dan dari segala bentuk dosa. Untuk kami hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, dalam kebenaran. Rumah tangga yang kudus, suami istri yang kudus, keluarga yang kudus. Tidak ada percabulan, tidak ada perzinahan, tidak ada pornografi, tidak ada percekcokan, tidak ada perceraian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga yang saling setia, saling mengasihi, saling mengampuni, hidup rukun dalam nama Tuhan Yesus, saling sabar. Dan oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Dari ujung rambut ujung kaki kami sembuh sehat sempurna. Setiap organ tubuh kami sehat sempurna. Jantung kami sehat, ginjal kami sehat, paru-paru kami sehat, pankreas kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, lambung kami sehat, setiap sel tubuh kami sehat. Tidak ada sel kanker, tidak ada sel tumor, tidak leukemia, tidak kanker darah. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada talasemia. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak autoimun. Hormon-hormon kami sehat sempurna. Imunitas tubuh kami sehat sempurna. Syaraf-syaraf kami sehat sempurna. Tidak stroke. Pembuluh darah kami sehat sempurna. Tidak ada kebocoran. Tidak ada penyumbatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, tulang-tulang kami, sendi-sendi kami, syaraf-syaraf kami sehat sempurna. Oleh darah bilur Tuhan Yesus, panca indera kami sehat sempurna.
kulit kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah sembuh. Saudara masing-masing doa apa yang menjadi doamu. Kami berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Daniati Pak Riaji. Tangan Tuhan Yesus yang kuat menjaga, memberkati, melindungi, menopang, menuntun, menolong Ibu Daniati dan bersama keluarga. Kak Argo, Kak Aristo juga dituntun, diberkati, diberi hikmat oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Mansya di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah bilur Tuhan Yesus disembuhkan. Tuhan Yesus yang memberi kekuatan dalam setiap proses kesembuhannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk Pak Raja bersama keluarga sehat sempurna, rukun, damai, sukacita, saling mengasihi, saling mengampuni, panjang umur dalam keadaan yang baik. Tuhan Yesus juga berkati Pak Hendra bersama keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa Lukas juga bersama keluarga diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, mengucap berkat. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang memelihara hidup kami. Tuhan Yesus yang menyediakan yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang mencukupkan yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang memberkati kami, berhasil, beruntung, dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Jadi kepala, bukan ekor, naik, tidak turun. Dalam nama Tuhan Yesus, satu hari nanti Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami, diam di rumah Tuhan, di sorga sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh darahmu Tuhan membawa kami hidup dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam kami sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus membawa kami dalam relasi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hanya oleh kuasa Tuhan Yesus, seturut kebenaran firman-Mu Tuhan, dan dengan iman yang tertuju pada Tuhan Yesus, di mana minyak urapan ini dioleskan, dicurahkan, diteteskan, diurapi, berkat, mujizat, kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan. Dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Mari sama-sama kita mengucap syukur di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat kedua tangan kita saudara di hadapan Tuhan. Kita kasih syukur di dalam pujian. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Tuhan Yesus menuntun engkau senantiasa. Tuhan Yesus memenuhimu. Di tanah yang kering, Tuhan Yesus mengenyangkanmu. Tuhan Yesus membaharui kekuatan. Dan Tuhan Yesus yang menjaga hidupmu, keluargamu, seperti taman yang diairi dengan baik. Dan Tuhan Yesus yang menjadikan hidupmu seperti mata air
yang tidak pernah kering. Anugerah, damai sejahtera, kasih yang sempurna, berkat yang melimpah dari Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus memenuhi hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menjagamu, menuntunmu sampai hari Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita kekal di sorga. Sampai hari itu terjadi, sungguh terjadi, pasti terjadi oleh karena kasih setia Tuhan Yesus. Setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Engkau akan terheran-heran, engkau akan tercengang-cengang, engkau akan terpesona. Sebab kebaikan kasih setia Tuhan Yesus mengejarmu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Shalom saudara, selamat hari ini. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.